The question is, why do Hindus worship idols when God told us He's everywhere? So He's everywhere, you can see Him everywhere. Then you don't need to worship a deity. But if you can't see Him everywhere, why not worship a deity? He's present everywhere, He must be present in the deity form. So if you can see Him everywhere, that's not a problem. If you can't, why not do something practical? Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ayat sifat waja'a amru rabbik waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat baris berbaris. Oleh Ibnu Abbas, ini tidak diartikan Tuhan datang seperti halnya manusia yang datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi oleh Ibnu Abbas ditafsirkan amruhu wa qada'uhu, yang datang adalah perintah dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Ibnu Abbas menafsirkan seperti ini? Karena Tuhan itu bukan berbentuk jisim yang berpindah dari satu tempat ke tempat. Jadi artinya bagaimana penafsiran Ibnu Abbas yang semacam ini? Secara tidak langsung ini indikasi bahwa Ibnu Abbas itu menafikan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita mengakui di dalam Al-Quran ada puluhan ayat yang menerangkan istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi kita juga mengakui pula di dalam Al-Quran ada ayat-ayat lain yang mengindikasikan bahwa Allah itu sebenarnya tidak di langit tetapi di bumi. Misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim ketika akan pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim mengatakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi mendatangi Tuhanku, Tuhanku akan memberiku petunjuk. Padahal pada waktu itu kenyataannya Nabi Ibrahim tidak pergi ke langit, melainkan pergi ke Palestina. Oh, kalau begitu ayat ini menunjukkan Tuhan ada di Palestina. Karenanya Palestina menjadi rebutan sekarang antara Israel, umat Islam, dan Amerika. Seakan-akan begitu, karena ayat Al-Quran ini saling bertentangan antara yang mengatakan Allah ada di langit dan yang mengatakan Allah ada di Palestina. Bahkan yang mengatakan Allah berada di segala tempat. Di dalam ayat lain dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan bersamamu di mana saja kamu berada. Berarti Tuhan ada di ruangan auditorium ini, kan berarti begitu. Karena ayat-ayat ini bertentangan, berarti katanya ulama ayat ini termasuk ayat mutasyabihat dan pemaknaannya harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang menyimpulkan bahwa Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Karena kalau Allah itu dikatakan bertempat, maka ketika kita didesak oleh pertanyaan, misalnya tempat itu makhluk atau bukan, langit itu makhluk, arsy itu makhluk apa bukan? Kalau kita mengatakan arsy bukan makhluk, kita kufur. Berarti ada sesuatu selain Allah, bukan makhluknya Allah. Jelas kita kufur. Kalau kita misalnya mengatakan langit dan arsy itu makhluk, sekarang ada pertanyaan lagi, keberadaan Allah itu wajib bertempat apa tidak? Kalau keberadaan Allah itu wajib bertempat, berarti Allah juga makhluk, karena tempatnya juga makhluk. Kalau mengatakan Allah itu tidak boleh bertempat, berarti sekarang kita boleh bertanya, sebelum adanya langit dan arsy, Allah ada di mana? Katanya arsy dan langit makhluk. Oh, sebelum adanya arsy dan langit Allah tidak bertempat. Kalau memang sebelum adanya langit dan arsy Allah tidak bertempat, begitu pula sekarang Allah juga tidak perlu bertempat. Ini sebenarnya pemahaman yang diikuti oleh mazhab Asy'ari, yang ini juga embrionya datang dari mazhab salafus saleh, dari sahabat, tabi'in dan lain sebagainya.